menerangkan definisi pneumonia. Definisi pneumonia adalah di mana seseorang mengalami infeksi pada kantung-kantung udara di dalam paru-paru tersebut. Infeksi pneumonia terjadi pada salah satu sisi paru-paru maupun kedua-duanya. Kantong-kantong udara yang terinfeksi tersebut terisi oleh cairan atau nanah, sehingga bagi si penderita akan mengalami susah nafas atau sesak nafas. Infeksi yang mengakibatkan pneumonia adalah yang disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi jamur, dan infeksi virus. Di Indonesia, pneumonia sendiri terkenal dengan istilah paru-paru basah. Pneumonia tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa, melainkan pada anak-anak hingga bayi yang baru lahir. Penyebab pneumonia sangat beragam, akan tetapi berdasarkan organisme dan tempat penyebabnya, pneumonia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pneumonia komunitas, yang tempat penyebabnya terjadi di lingkungan umum atau antar komunitas. Yang kedua, pneumonia yang ditularkan di rumah sakit. Adapun contoh-contoh organisme yang menyebabkan pneumonia: 1. Bakteri, biasanya dikenal dengan sebutan Streptococcus pneumonia, atau organisme yang menyerupai bakteri, yaitu Mycoplasma pneumonia. Yang kedua adalah jamur, biasanya akan menyerang orang dengan sistem gangguan imun. Dan yang ketiga adalah virus. Patogenesis pneumonia, basil yang masuk bersama sekret bronkus ke dalam alveoli menyebabkan reaksi radang berupa edema seluruh alveoli, disusul dengan infiltrasi sel-sel PMN dan diapedesis eritrosit, sehingga terjadi permulaan fagositosis sebelum terbentuknya antibodi. Sel-sel PNM mendesak bakteri ke permukaan alveoli dan dengan bantuan leukosit yang lain melalui pseudopodosis sistoplasmik mengelilingi bakteri tersebut. Kemudian terjadi proses fagositosis. Pada waktu terjadi perlawanan antara host dan bakteri, maka akan nampak 4 zona pada daerah parasitik, yaitu 1. Zona luar atau edema, alveoli yang terisi dengan bakteri dan cairan edema. Yang kedua, zona permulaan konsolidasi, terdiri dari PMN dan beberapa eksudasi sel darah merah. Yang ketiga, zona konsolidasi yang luas, daerah tempat terjadinya fagositosis yang aktif dengan jumlah PNN yang banyak. Dan 4, yaitu zona resolusi, daerah tempat terjadinya resolusi dengan banyak bakteri yang mati, leukosit, dan alveolar microflux. Semua orang bisa mengalami pneumonia, tetapi ada beberapa orang yang lebih beresiko terserang pneumonia, yaitu bayi atau anak-anak di bawah usia 2 tahun, lansia atau yang telah berusia di atas 65 tahun, perokok, pencandu alkohol, dan pengguna narkoba, penderita penyakit paru dan saluran pernapasan seperti asma, pasien di rumah sakit, terutama pasien yang menggunakan ventilator, orang dengan sistem imun yang lemah, misalnya penderita HIV, penderita diabetes, orang yang menjalani kemoterapi, atau penerima transplantasi organ. Gejala yang timbul saat seseorang mengalami pneumonia sangatlah bervariasi. Hal ini sangat bergantung kepada penyebab, tingkat keparahan penyakit serta usia, dan kondisi kesehatan pasien secara umum.
Gejala tersebut dapat berkembang secara tiba-tiba dan perlahan selama 24-48 jam. Apa saja tanda dan gejala dari penyakit pneumonia? Secara umum, tanda dan gejala pneumonia meliputi 1. Demam tinggi yang terkadang disertai dengan menggigil. 2. Batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. 3. Sesak nafas, bahkan ketika sedang melakukan aktivitas yang ringan. 4. Nyeri dada ketika sedang batuk atau menarik nafas. 5. Batuk dan pilek yang berlangsung terus-menerus. 6. Kebingungan atau perubahan perilaku, terutama pada pengidap di atas usia 65 tahun. Apa saja cara-cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit pneumonia? Selain menghindari interaksi dengan penderita pneumonia, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk pencegahan terhadap penyakit pneumonia. Di antaranya yaitu selalu menjaga daya tahan tubuh dan terapkan pola hidup sehat. Rajin berolahraga, makan sayur dan buah secara rutin. Menjaga kebersihan diri dan rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Hindari sering menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Selalu gunakan masker jika Anda sedang berpergian keluar rumah. Lakukan vaksinasi pneumonia. Stop merokok dan minum minuman beralkohol. Bagaimana seorang dokter dapat mendiagnosa bahwa pasien tersebut terkena penyakit pneumonia? Selain melihat gejala yang muncul, penyakit pneumonia dapat diketahui dengan pemeriksaan diagnostik. Di antaranya adalah pemeriksaan ronsen torak, pemeriksaan darah, pemeriksaan dahak atau sputum, dan pemeriksaan analisa gas darah. Bila penderita menunjukkan gejala yang parah, maka dokter akan meminta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan CT scan torak serta pemeriksaan kultur cairan paru. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada pneumonia yang disebabkan karena virus. Nah, salah satu contohnya yaitu coronavirus. Coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Nah, beberapa jenis coronavirus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan, sehingga menyebabkan flu hingga penyakit yang lebih berat seperti SARS dan MERS. Nah, kemudian coronavirus jenis baru ditemukan yang menyebabkan penyakit baru yang dinamakan COVID-19. COVID-19 merupakan jenis penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Nah, virus ini mulai mewabah di Wuhan, Cina, Tiongkok yang terjadi pada bulan Desember 2019. Nah, apa saja sih gejala-gejala COVID-19 itu? Nah, gejala-gejala COVID-19 yang paling umum yaitu demam, batuk kering, dan rasa lelah. Ada juga gejala yang mungkin jarang dialami, yaitu meliputi rasa nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, dan kehilangan indera penciuman. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Orang-orang yang terinfeksi virus ada juga yang tidak mengalami keluhan apapun. Untuk lansia dan orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi, jantung, diabetes, mempunyai resiko penyakit yang lebih besar. Dalam kasus parah, bisa menyebabkan pneumonia serta kegagalan organ hingga menyebabkan kematian. Lalu bagaimana sih penularan COVID-19? COVID-19 dapat menular melalui droplet, yaitu melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat penderita COVID-19 berbicara, bersin, atau batuk. Oleh karena itu, penting untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi dan mencegah
diri dari penularan virus COVID-19. Nah, cara yang paling baik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Yang pertama, hindari perpergian ke daerah yang terjangkit COVID. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Nah, yang keempat, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang terakhir adalah hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Karena tangan kita bisa saja menyentuh banyak benda dan virus tersebut menempel di tangan. Oleh karena itu, jangan mudah menyentuh dengan tangan ya.